Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Maimunah MPD, salah satu dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor dari program studi S1 Teknologi Pendidikan. Perkenalkan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah model pembelajaran dengan metode diskusi, kerja kelompok, dan penugasan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah model pembelajaran. Mata kuliah model pembelajaran merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi S1 Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Mata kuliah model pembelajaran ini memiliki bobot 3 SKS. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah model pembelajaran bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, konsep model-model pembelajaran, langkah-langkahnya, beserta kelebihan dan kekurangannya. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang model-model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas guna tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sebagai seorang lulusan teknologi pendidikan yang ingin menekuni di bidang pendidikan dan pembelajaran, mata kuliah ini sangat membantu mahasiswa dalam menambah wawasan tentang bagaimana menciptakan pembelajaran menjadi efektif, kreatif, dan menyenangkan sehingga dapat memfasilitasi peserta didik dalam belajar. Materi yang akan dipelajari pada mata kuliah model pembelajaran ini yaitu yang pertama, membahas tentang konsep metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, teknik pembelajaran, taktik pembelajaran, dan model pembelajaran. Materi yang kedua, membahas tentang model pembelajaran kooperatif. Materi yang ketiga, membahas model pembelajaran snowball throwing. Yang keempat, materi membahas tentang model pembelajaran picture and picture. Yang kelima, membahas model pembelajaran make and match. Materi yang keenam, membahas tentang model pembelajaran jigsaw. Materi yang ketujuh, membahas tentang model pembelajaran contextual teaching learning. Materi yang kedelapan, membahas tentang model pembelajaran mind mapping. Dan materi pada kesembilan, membahas tentang model pembelajaran TTW atau Think, Talk, Write. Materi yang ke-10 membahas tentang model pembelajaran STAD atau Student Team Achievement Division. Kemudian materi yang ke-11 membahas tentang model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Dan materi yang ke-12 membahas tentang model pembelajaran inquiry. Capaian pembelajaran pada mata kuliah dari model-model pembelajaran ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan model-model pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan langkah-langkah dari model-model pembelajaran. Komponen penilaian pada mata kuliah model pembelajaran ini adalah 1. Kehadiran
dan partisipasi mahasiswa di setiap pertemuan sebanyak 15%. Kedua, penugasan yang diberikan kepada mahasiswa sebanyak 20%. Yang ketiga, pelaksanaan ujian tengah semester sebanyak 25%. Dan yang keempat, ujian akhir semester sebanyak 40%. Dengan total hasil penilaian evaluasi pembelajaran 100%. Pembelajaran mata kuliah model pembelajaran ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan UAS dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah model pembelajaran untuk mahasiswa program studi S1 Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan di ruang kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semua? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Baik, hari ini kita akan belajar tentang model pembelajaran. Materinya tentang model pembelajaran kooperatif. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, minggu yang lalu Ibu sudah menugaskan ke mahasiswa untuk mempelajari materi tentang pembelajaran kooperatif. Baik, hari ini kita membahas tentang model pembelajaran kooperatif. Alhamdulillah semuanya sudah membaca ya? Nah, model pembelajaran kooperatif itu bentuk pembelajaran yang cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang yang anggota kelompoknya heterogen. Nah, apa yang dikatakan Eka tadi? Kelompok-kelompok. Yang dikatakan Angel tadi heterogen, gitu ya. Menurut Sanjaya tahun 2006, cooperative learning ini merupakan kegiatan belajar siswa yang dilakukan secara berkelompok, di mana rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Prinsip pembelajaran cooperative learning menurut David Johnson. Yang pertama, ketergantungan. Yang kedua, tanggung jawab. Kemudian, prinsip yang ketiga, bersosialisasi. Kemudian yang keempat, tatap muka. Kemudian yang kelima, evaluasi proses kelompok. Ada yang tahu evaluasi proses kelompok ini? Belum sampai bacanya di situ. Oke, ya apa? Penilaian terhadap kelompok. Penilaian terhadap kelompok, ya. Yang lain. Nah, evaluasi proses kelompok ini, guru mengadakan evaluasi dan memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok untuk berbicara, menyampaikan ke guru. Misalnya nih, Bu, kelompok saya bagus Bu, teman-temannya semuanya aktif, semuanya mau bekerja.
Nah, jadi guru tahu bahwa kelompok itu berjalan dengan baik. Tapi seandainya kalau sekiranya ada kelompok yang di dalam kelompoknya kurang bagus, yang bekerja cuma satu saja atau 2 orang saja, itu masukan bagi guru untuk bisa merubah nanti, oh berarti teman-teman ini belum pas nih dengan kelompok ini, digantikan lagi, di rolling lagi, diganti lagi dengan teman yang lain, supaya dalam pelaksanaan pembelajaran peserta didik merasa nyaman. Nah, itu maksudnya evaluasi dan proses kelompok. Jadi ada juga penilaian dari hasil kerja kelompok, tapi lebih ke bagaimana laporan dari masing-masing kelompok, cara kerja mereka dalam tim kelompok kecil. Bisa dipahami? Baik. Selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pembelajaran secara tim. Kalau ada teman-teman baca karakteristik, ciri-ciri, itu sama. Nah, jadi kalau ada ulang ciri-ciri pembelajaran model pembelajaran kooperatif, yang pertama yaitu pembelajaran secara tim, bahwa pembelajaran ini berhasilnya adalah ada tim di situ, ada kelompok kecilnya. Jadi nilainya nanti yang akan diambil adalah nilai dari kelompok itu, dari tim itu, dari hasil pembelajaran. Di tim pembelajaran yang diberikan oleh guru, teman-teman belajar di timnya, yang terdiri dari di awal juga bilang 4 atau 5 orang. Nah, itu yang pertama syaratnya, karakteristiknya pembelajaran secara tim. Kemudian yang kedua, berdasarkan manajemen kooperatif. Ingat apa itu manajemen kooperatif di sini? Masih ingat? Pengelolaan, perencanaan. Jadi ada 4 tuh, ada perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan kontrol. Kalau di sini adanya tes dan non-tes. Nah, jadi dalam pelajaran kooperatif ini ada direncanakan kelompok, merencanakan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Organisasi, bahwa pembelajaran dilakukan dalam kelompoknya. Pelaksanaan dari rencana yang dibuat dalam kelompok. Terus adanya kontrol, itu nanti untuk menilai hasilnya baik berupa tes atau non-tes. Itu di manajemen kooperatif. Kemudian ada kemauan untuk bekerja sama. Siapa yang bisa? Coba siapa ini? Isan. Nah, Isan tahu? Kemauan untuk bekerja sama? Dalam tim Oke, bekerja sama dalam tim. Kemauan untuk bekerja sama ini adalah keberhasilan yang ingin dicapai dalam satu kelompok itu adalah keberhasilan bersama-sama. Jadi tidak bisa keberhasilan secara individu. Yang dinilai adalah keberhasilan itu semangat keberhasilan dari individu semua ingin mendapatkan hasil yang baik. Jadi itu dari kemauan untuk bekerja sama. Adanya keinginan untuk berhasil untuk semuanya. Kemudian yang keempat, keterampilan bekerja sama. Nah, siapa yang tahu? Eli ya. Nah, Eli bisa? Keterampilan dalam bekerja sama? Oke, Aidil, nambahkan. Jadi keterampilan kerjasama itu, misalkan ada siswa yang memiliki keahlian di sini, dia boleh mengambil job itu gitu. Jadi boleh dikerjakan sama dia dan keterampilan yang lain dibagi ke temannya yang memang ahli banget. Iya, keaktifan. Nah, keterampilan bersama itu keaktifan semua teman-teman di dalam kelompok itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adanya keaktifan. Kalau di kemauan untuk bekerja sama, yaitu keberhasilan dari keinginan yang dicapai. Kalau keterampilan bekerja sama, yaitu kegiatan, keaktifan semua kelompok dalam mencapai tujuan pembelajaran. Itu dari karakteristik model pembelajaran kooperatif.
Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Nah, baik. Selanjutnya kita ke langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Nah, langkah yang pertama menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Seperti apa coba? Ada yang tahu? Eka, bisa Eka? Misalnya ketika akan membentuk sebuah kelompok, nantinya ada tujuan yang dibuat kelompok itu nanti diberitahu sama guru. Ya, motivasi kelompok. Oke. Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, guru memberitahukan atau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini pada materi ini apa. Jadi menyampaikan tujuan pembelajaran yang dipelajari pada saat itu. Setelah itu guru akan menyampaikan semoga semua siswa mengikuti pembelajaran dengan baik karena ada kaitannya dengan untuk pembelajaran selanjutnya dan siswa coba memperhatikan dengan baik. Nah, itu dari langkah yang menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Terus yang kedua, menyajikan informasi. Coba, siapa? Oke, yang kerudung hitam. Ya, menyajikan informasi. Jadi seorang guru setelah memberikan tujuan dan motivasi kepada siswa menyajikan informasi tentang pembelajaran tersebut seperti apa, Oke, bagus. Ada tadi yang menunjuk siapa? Ya, Aidil? Ini menyajikan informasi itu guru sebelum memulai kegiatan berkelompok itu mereka gurunya menyampaikan materi yang akan dipelajari hari ini juga bagaimana nanti untuk dari proyek yang akan dilakukan. Oke, iya benar. Jadi menyampaikan informasi, guru menerangkan pelajaran di hari itu, topiknya apa, materinya apa. Nah tadi Aidil misalnya kalau guru memberikan proyek, berarti guru di awal menyampaikan bahwa materi ini ada proyeknya nih gitu. Tapi kalau nggak ada proyeknya berarti guru menerangkan pembelajaran, di mana nanti misalnya setelah ibu menerangkan pembelajaran ini akan ada diskusi kelompok misalnya disampaikan oleh guru, diterangkan materinya dulu, baru selanjutnya kegiatan apa yang dilakukan diberikan oleh guru. Itu menyajikan informasi. Kemudian membentuk kelompok. Nah, coba ini. sebelum melakukan proses pembelajaran beberapa kelompok terus dibagikan tugas. Oh iya, jadi dalam membentuk kelompok ini, guru membagi peserta didik dalam satu kelas itu ke dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Kelompoknya yang tadi di awal ibu bilang heterogen, terdiri dari berapa orang? 4 sampai 5 orang. Nah, misalnya nih, kalau ada 20 orang muridnya, berarti kalau dibagi 4 kelompok, ada 5-5 gitu ya. Jadi pas, sesuai. Jadi dalam langkah ketiga ini, guru membentuk kelompok-kelompok kecil di dalam kelas yang anggota kelompoknya heterogen, terdiri dari 4 atau 5 orang. Itu langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat nih, membimbing kelompok. Coba, nah ini belum bertunjuk nih. Coba siapa namanya? Hah? Ali. Nah Ali Nur Basit ya. Oke, Ali, apa Ali? Oh, saling bertukar pendapat, membimbing kelompok, saling bertukar pendapat. Oke, Rahmah. Yang membimbing kelompok, jadi guru itu harus setelah dibagikan kelompoknya, guru itu harus membimbing setiap kelompok untuk dapat menyelesaikan tugas yang telah dibagikan. Oke, yang di belakang. Nah, yang ini. Ya. Jadi guru itu membimbing kelompok apabila ada kesulitan, guru bisa membantu kelompok itu. Oke, bagus. Hampir semuanya benar. Jadi maksud dari membimbing kelompok, setelah dibagi kelompok, siswanya duduk secara berkelompok dan guru memberikan tugas apa yang dilakukan oleh siswa. Nah, gurunya tidak berdiri depan saja,
Tapi guru harus melihat monitoring setiap kelompok-kelompok, melihat kalau ada di kelompok itu mengalami kesulitan. Jadi memberikan bimbingan. Di mana di sini guru berfungsi sebagai fasilitator. Akan jalan nih kelompok 1 ada kesulitan, apa yang tidak tahu, kalau seandainya ada kesulitan nggak ngerti tentang tugas, guru nanti menerangkan, oh begini caranya, coba lakukan secara berkelompok. Jadi di situ. Jadi benar ya jawabannya tadi semuanya. Kemudian langkah yang kelima, evaluasi dan presentasi kelompok. Nah, nih coba di belakang Arimbi. Gimana Arimbi? Yang langkah kelima. Ya, oke. Yang belakang siapa? Nah, Faiz, coba kalau Faiz, evaluasi dan presentasi kelompok. Siswa yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Terus guru mengevaluasi hasil kerja siswa. Bagus, benar. Jadi pas evaluasi dan presentasi kelompok, yang pertama guru melihat hasil dari kerja kelompok masing-masing. Apakah sudah maksimal, sudah bagus dikerjakan atau belum. Nah, dari mana dilihatnya? Dari nanti hasil presentasi. Jadi masing-masing kelompok akan mengutus temannya 1 orang untuk menyampaikan hasil kerjanya dalam kelompok, hasil dari tugas yang diberikan oleh guru. Masing-masing akan, oke, kelompok 1 berdiri di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti masing-masing perwakilan kelompok akan membacakan hasil dari kelompoknya. Itu namanya mempresentasikan. Nah, setelah itu nanti teman-teman kelompok yang lain memperhatikan jawaban dari kelompok teman-temannya. Jadi semua anggota kelompok memperhatikan apakah sudah benar yang dibuat oleh kelompok itu. Jadi guru dan peserta didik sama teman-teman yang bekerja dalam kelompok itu melihat hasil dari kerjasama masing-masing kelompok. Kemudian yang keenam, memberikan penghargaan kelompok. Nah, apa ya ini? Oke, Aidil. Jadi setelah dari kelompok dilakukan, menilai karena kelompoknya berikan Oke. Oh, baik. Makasih Aidil. Coba kalau Alma? Yang ini nak, yang memberikan penghargaan kelompok. Iya, memberikan reward atau penghargaan. Jadi setelah langkah ke-6 ini, memberikan penghargaan kelompok. Penghargaan ini dinilai dari hasil presentasinya dan dari hasil kerjasama. Jadi guru akan menilai ini ada 2. Apakah dalam misalnya nih kelompok 1 ditulis di depan, kelompok 1 bagaimana hasil kerja kelompoknya, kan kita dengar nih semuanya. Apakah nilainya benar semuanya, berarti dikasih nilai 100. Kurang nih 80. Gurunya bersama kelompok yang lain akan menilai hasil kerjasama dari kelompok yang mempresentasikan. Terus yang kedua adalah nilainya itu dari waktu guru melihat mereka masing-masing kelompok bekerja sama apa tidak. Dari melihat dari kerjasama hasil kelompok. Apakah semua teman-teman dalam kelompok itu ikut terlibat? Atau hanya 1 atau 2 orang saja? Atau hanya seorang saja? Atau terlibat semuanya? Itu merupakan memberikan penilaian. Jadi untuk memberikan penghargaan ini bukan hanya melihat dari kebenaran hasil kerja kelompoknya saja, tapi ada 2. Yang pertama dari hasil bentuk cara mereka bekerja sama dalam kelompok. Yang kedua baru dari hasil tugas yang dilaksanakan dalam kelompok. Sehingga akan muncullah yang nilainya paling tinggi, jadi kelompok yang juara 1 nilainya 95 misalnya.
Terus yang kelompok 2 nilainya 88 misalnya. Kemudian yang ketiga nilainya 80. Nah, seperti itu. Jadi berdasarkan dari hasil kerjasama yang dilihat oleh guru, kegiatan dalam kelompok, dan kegiatan dari hasil presentasi. Itu langkah yang ke-6 dari model langkah-langkah model pembinaan kooperatif. Ada yang mau ditanyakan? Bisa memahaminya? Nah, baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Sebelum selesai, kita baca doa penutup majelis dulu dan baca alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah minggu depan ketemu lagi dan baca materi untuk selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.